Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika daring SMK Korpri Majalengka. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai geometri dimensi 3, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Suatu titik dikatakan terletak pada garis jika garis itu melalui titik tersebut. Jika tidak, maka titik tersebut dikatakan terletak di luar garis. Pada contoh gambar tersebut diketahui sebuah titik B terhadap garis G. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B aksen, di mana B aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Suatu titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Jika tidak, maka titik tersebut terletak di luar bidang. Seperti pada contoh di atas, diketahui sebuah titik P terhadap bidang V terletak di titik P di luar bidang V sehingga memiliki jarak terhadap bidang V sejauh garis tegak P ke P aksen, di mana P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang V. Lalu yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan berpotongan jika kedua garis bertemu di sebuah titik. Seperti pada contoh gambar di bawah ini, garis G dan H berpotongan di titik A. Lalu dua buah garis dikatakan berhimpit jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini, garis G dan H berhimpit. Lalu dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Terlihat di gambar garis G dan H sejajar. Lalu yang terakhir, dua buah garis dikatakan bersilangan jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus, seperti pada contoh gambar berikut. Lalu yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ada tiga kemungkinan, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Garis terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang, seperti terlihat pada gambar berikut. Sejajar dengan bidang, misal jarak titik A di garis terhadap titik A aksen di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B aksen di bidang. Yang ketiga, memotong bidang jika garis dan bidang saling tegak lurus. Di sini garis menembus atau memotong bidang seperti pada tampak gambar berikut. Yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan bidang terhadap bidang lain ada tiga kemungkinan, yaitu dua bidang saling berhimpit, dua bidang saling sejajar, dan dua bidang saling berpotongan. Yang pertama, berhimpit jika seluruh titik yang ada di bidang alfa berada pada bidang beta, seperti tampak pada gambar berikut. Lalu, dua buah bidang dikatakan saling sejajar jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama.
nampak pada gambar di bawah ini. Lalu yang ketiga, dua bidang dikatakan saling berpotongan jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Nampak seperti gambar berikut. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.